Halo, kita jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai pricing strategi. Ya, mungkin teman-teman banyak yang berpikir bagaimana sih cara menentukan harga yang pas untuk gig kita di Fiverr. Apakah $5, $10, $20, $100, $200? Ya, melalui pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan pricing strategi. Oke. Nah, apa itu pricing strategi? Ingat bahwa ketika Anda melakukan menentukan harga di Fiverr, yang perlu Anda ingat bahwa you can always go back. Jadi misalnya begini. Misalnya pertama Anda mendapatkan menentukan harga misalnya $10 untuk basic gig ya, basic gig. Yang paling kecil $10. Tetapi kok tidak ada orderan ya? Berarti orang tidak mau dengan harga begitu. Gampang kan? Nah, rubah lagi ke $5. Setelah berapa waktu misalnya, Anda kok merasa, waduh, servis saya ini harusnya lebih dari $5 karena misalnya Anda harus mengeluarkan modal yang lebih dari $5 untuk mengerjakan gig itu. Anda rugi waktu, rugi pekerjaan, capek, terlalu banyak orderan dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu dan strategi saya adalah menaikkan harga. Dengan menaikkan harga, kemudian pekerjaan saya berkurang tetapi pendapatan saya tetap. Nah, tetapi pada suatu saat saya mendapatkan bahwa orderan saya semakin lama semakin habis dan akhirnya tidak ada orderan. Jadi saya bisa mundur lagi. Jadi saya kecilkan lagi harga awalnya ya, $5. Nah begitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak ada suatu rumus untuk menentukan strategi harga, tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman bisa balik kapan saja. Yang punya gig kan teman-teman tuh, jadi mau dikasih harga $5, $10 terserah teman-teman. Jadi tidak usah terlalu khawatir, you can always go back. Ingat ya, you can always go back. Oke. Tetapi untuk menentukan pricing perlu pertimbangkan satu cost, yang kedua competition, dan yang ketiga adalah target group. Nah, cost itu modal yang teman-teman keluarkan untuk membuat satu gig. Misalnya teman-teman membuat suatu gig, yaitu menjual jasa untuk melakukan like, comment, dan follow Instagram, ya, memanage Instagram orang. Nah, biaya untuk memanage Instagram orang ini dalam satu periode waktu tertentu misalnya $5 ya. Berarti teman-teman tidak mungkin menjual harga itu dengan harga $5. Pasti harus lebih, karena apa? Karena cost. Masa teman-teman tidak mau ambil untung kan tidak mungkin, ya toh? Karena tujuan kita di Fiverr kan cari untung kan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan kompetisi. Jadi kalau misalnya harga teman-teman terlalu tinggi, orang pasti nggak mau, orang pasti pilih yang lebih murah. Itu sudah pasti ya, itu sudah pasti. Jadi teman-teman mempertimbangkan itu juga, kompetisi diperhitungkan, sehingga sangat penting untuk melakukan riset ya, riset di bidang gig teman-teman itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan target group. Jadi grup targetnya teman-teman siapa? Entrepreneur, businessman, atau orang-orang yang tidak punya duit. Nah, itu juga menentukan strategi pricing. Nah, berikutnya adalah saya minta teman-teman untuk mempertimbangkan entrance price. Maksud saya begini, teman-teman boleh melihat video saya tentang sales funnel ya, sales funnel. Nanti di situ dikatakan bahwa ketika orang pertama melihat dulu, kemudian tertarik, setelah tertarik, kemudian membeli. Nah, membeli ini juga berbagai macam. Bukan cuma membeli sekali, tidak. Tetapi membeli itu ada beberapa tahap. Misalnya, lihat logo, ini keren kayaknya ini. Tapi baru awal saja sudah $50. Nanti kalau saya rugi gimana? Nah, untuk mengatasi itu, saya memberikan saran kepada teman-teman untuk basic gig itu kalau bisa kasih $5. Kenapa?
Karena $5 itu harga paling kecil, sehingga orang itu bisa mencoba. Kalau $5, oh setelah coba $5, keren ya. Kayaknya boleh nih desainer ini. Oke deh, saya tambahi yang lain-lain. Saya mau tambah business card, letterhead, dan lain-lain. Sehingga harganya kemudian naik setelah dia mencoba dan bekerja sama dengan kita, merasakan bahwa kita dekat. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat buyer itu mau membeli dan mau melakukan interaksi dengan kita, merasakan itu, teman-teman harus memberi entrance price yang kecil supaya dia mau melompat masuk ke area kita, seperti begitu ya. Saya ilustrasikan pagar. Jadi pagarnya jangan terlalu tinggi supaya orang bisa masuk. Jadi dia kalau coba lompat, setelah di dalam dia merasa nyaman, dia akan memberikan harga yang lebih, ya. Oke. Nah, ada cara termudah untuk menentukan harga, ya. Teman-teman, ini cara termudah yang saya bagikan kepada teman-teman. Oke? Bagaimana caranya? Caranya adalah melihat pricing gig yang laku keras. Hehehe. Ada hehenya ya teman-teman. Karena apa? Karena ini sebenarnya gampang, ya. Bukan teori yang sangat rumit. Teman-teman lihat saja, lakukan analisis terhadap gig orang lain yang sudah laku. Yang paling laku itu teman-teman bisa pelajari. Jadi misalnya logo, ada misalnya 10 atau 20 gig yang teman-teman pelajari, lihat pricing mereka bagaimana. Basic gignya berapa? Standar gignya berapa? Premiumnya berapa? Mereka itu sudah laku berapa ribu gig yang sudah mereka kerjakan. Oke? Saya kira itu penjelasan saya mengenai pricing. Semoga teman-teman bisa terinspirasi.